Pandemi COVID-19 belum berakhir. Para peneliti di seluruh dunia tengah berjuang melawan pandemi dengan mengembangkan vaksin COVID-19. Di Indonesia, uji coba vaksin Sinovac melibatkan ribuan masyarakat sebagai relawan. Dan berikut penelusuran tim Delik dalam jurus menangkal virus. Pandemi COVID-19 masih belum mereda. Sejumlah negara masih terus berupaya melawan wabah yang telah menyebabkan kematian ratusan ribu orang di dunia. Para peneliti di seluruh dunia saat ini tengah berjuang melawan pandemi COVID-19 yang telah memasuki bulan ke-9. Kondisi ini membuat sejumlah negara berlomba mengembangkan vaksin COVID-19. Saat ini setidaknya ada ratusan vaksin yang telah dikembangkan. Bahkan beberapa vaksin juga tengah memasuki beragam fase pengujian. Vaksin juga masih kandidat. Saya boleh sampaikan, sampai per Agustus kemarin, ini kan baru awal September nih. Per Agustus kemarin ada 218 kandidat vaksin. 218 kandidat vaksin dan yang sudah sampai uji fase klinik itu baru 24. 24 itu yang sampai fase 3 mungkin baru sekitar 4 sampai 6 kandidat saja. Jadi baru 11% yang masuk ke fase uji klinik. Artinya masih panjang ceritanya. Maka jangan nunggu-nunggu sesuatu yang mungkin lagi diusahakan dengan penuh kesulitan oleh para peneliti. Dalam mengembangkan vaksin, sejumlah negara memerlukan waktu yang cukup lama untuk bisa melewati beberapa fase uji klinis vaksin. Fase uji pertama vaksin terkait dengan keamanan guna memastikan bahwa vaksin itu tidak memiliki efek samping. Fase kedua terkait dengan keampuhan vaksin dan dosis. Fase ketiga masuk tahap uji coba langsung kepada manusia untuk memastikan bahwa vaksin benar-benar bisa digunakan dalam melawan COVID-19. Sejumlah perusahaan farmasi internasional telah menjabarkan perkembangan vaksin yang telah memasuki fase uji klinis ketiga, yaitu vaksin Sinopharm, vaksin Pfizer, vaksin Johnson & Johnson, vaksin AstraZeneca, dan vaksin Moderna. Membuat dan memproduksi vaksin COVID-19 terus diusahakan berbagai pihak, termasuk perusahaan farmasi dalam negeri Bio Farma. Bersama Universitas Padjadjaran mentransfer teknologi produksi vaksin COVID-19, yaitu Sinovac dari Cina untuk dikembangkan di Indonesia. Di Bandung, Jawa Barat, pada awal Agustus, vaksin Sinovac tengah melalui uji coba fase klinis ketiga kepada 1.620 warga Indonesia yang telah melalui uji kesehatan. Bahkan Ridwan Kamil selaku Gubernur Jawa Barat turut menjadi relawan vaksin Sinovac. Pengembangan vaksin ini juga ditinjau langsung oleh Presiden Joko Widodo. Dan kita berharap uji klinis yang ketiga ini nantinya insya Allah akan diselesaikan dalam 6 bulan ini. Dan kita harapkan nanti di bulan, insya Allah di bulan Januari, kita sudah bisa memproduksi dan sekaligus juga kalau produksinya sudah siap, langsung diberikan vaksinasinya kepada seluruh masyarakat di tanah air. Tidak hanya mentransfer vaksin dari negara tetangga, Indonesia sendiri juga tengah mengembangkan sendiri vaksin merah putih yang langsung dikembangkan oleh lembaga Eijkman dengan menggandeng beberapa perusahaan farmasi dalam negeri. Jadi vaksin merah putih itu persyaratannya adalah dikembangkan berdasarkan virus yang ada di Indonesia. Yang kedua dikerjakan di Indonesia oleh para peneliti Indonesia dan untuk dipergunakan utamanya untuk masyarakat Indonesia. Pengembangan vaksin COVID-19 di Indonesia, vaksin Sinovac dan vaksin merah putih kini menjadi perhatian publik. Di mana vaksin Sinovac yang dikembangkan oleh Bio Farma kini sudah menjalani uji klinis tahap ketiga, yaitu uji vaksin yang langsung disuntikan kepada manusia. Uji coba vaksin Sinovac dilakukan dengan melibatkan ribuan masyarakat sebagai relawan. Fadli, salah satu relawan vaksin COVID-19, sebelum mendapatkan suntik vaksin Sinovac harus memenuhi sejumlah persyaratan.
Di antaranya tidak memiliki penyakit bawaan yang berat, jantung dan darah tinggi, serta belum pernah vaksin sebelumnya. Bekerja sebagai pengemudi ojek online, bapak dengan 3 anak ini berniat menjadi relawan vaksin dan berharap vaksin ini dapat membantu serta melindungi dirinya dari risiko paparan COVID-19. Kalau niat saya sih ada 2 hal ya motivasi saya itu. Untuk yang pertama tuh untuk saya sendiri, untuk pribadi, karena kerjaan saya sebagai driver online, saya membutuhkan tameng lah, pelindung untuk minimal mengurangi resiko terpapar, karena kan kegiatan saya sehari-hari bercengkrama dengan konsumen atau dengan driver yang lain. Saya tuh was-was kalau misalnya membawa virus ini ke anak istri saya. 2 kali menjalani suntik vaksin pasca menjalani uji coba tahap ketiga. Harapan terciptanya vaksin Sinovac untuk melawan wabah COVID-19 kini sangat diharapkan oleh Fadli. Optimis sih saya, soalnya kan saya merasakan langsung ya, langsung dampak dari vaksin ininya selama mungkin 1 bulan kurang. Alhamdulillah tidak ada sisi positif, sisi negatif yang ke badan apa-apa. Mungkin sisi yang negatifnya itu bertahan sekitar 2-3 hari aja. Kayak vaksin-vaksinnya seperti biasa. Menjadi relawan vaksin juga dilakukan oleh Nani. Ibu 1 anak ini awalnya ragu mengikuti tahapan uji coba vaksin. Namun pasca menjalani uji coba kandidat vaksin Sinovac, Nani tidak merasakan efek samping yang berarti. Yang pasti mah nggak ada keraguan karena benar-benar penelitian ini udah pasti dipegang sama yang ahlinya, jadi yakin aja berjalan dengan baik. Ada perasaan apa sih, biasa aja, alhamdulillah aja, tapi rasanya jadi agak tenang aja. Perempuan yang bekerja sebagai ibu rumah tangga ini berharap dengan keputusannya menjadi relawan vaksin ini dapat membantu upaya pemerintah untuk segera mengakhiri pandemi. Cuma ingin biar COVID ini cepat selesai. Dari awal pertamanya lihat dari keadaan Indonesia yang memang bertambah. Terus kepikiran kenapa nggak dari saya dulu yang nyobain ini vaksin. Biar kalau misalkan ini vaksin berhasil kan setidaknya ada jalan agar COVID ini cepat berakhir. Meski pandemi COVID-19 belum juga usai, namun angka kesembuhan pasien COVID-19 yang terus meningkat dinilai menjadi langkah awal yang cukup menggembirakan.